Oke, baik. Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam semuanya. Apa kabarnya? Boleh Luar di biasa. boleh di unmute dulu. Kita saling sapa menyapa sebelum kita memulai ibadah. Ya, bagi Tuhan memberkati kita semua. Kita akan eh, masuk dalam rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, yaitu memperingati Hari HUT ketiga tahun NYG, yaitu News Youth Generation. Kita percaya bahwa perjalanan NYG ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah untuk dilalui oleh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tetapi kita percaya kalau sampai di titik ini, kita sampai di detik ini, kita bisa melewati 1 tahun, 2 tahun, dan bahkan sampai ke 3 tahun ini, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Baik, Men. Saya akan membacakan susunan acara pada kita pada malam hari ini dalam rangka yang pertama. Kita akan ada kata sambutan, ya, sekalipun nanti kepada ketua-ketua, dan juga ada laporan panitia, dan yang ketiga adalah sambutan dari umum, dan berikutnya masuk ada, ya, kita akan menyaksikan pemutaran video, dan selanjutnya kita masuk ke penutup ibadah kita pada malam hari ini. Ya, baik, kita akan mulai karena waktu kita ibadah jam 7 dan kita harus uh, taat juga kepada waktu, karena kita yang memulai, kita juga yang akan uh, bertanggung jawab di dalam waktu yang kita sudah tentukan. Ya, baik, uh, kita akan memulai. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian di dalam memasuki ibadah kita pada malam hari ini. Saya diberkati dengan lagu tadi yang dibawakan oleh Ibu Eriani, yaitu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita akan lanjutkan. Kita akan sama-sama mengatakan bahwa Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak. Ku masuk dengan hati tulus menyembah. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, di dalam pemulaian ibadah, rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan anak-Mu. Tuhan, izinkan kami di dalam melakukan ibadah pada malam hari ini, yaitu memperingati HUT ketiga tahun Pemuda Nias, dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan mengetahui keberadaan kami, dan terlebih di dalam rangkaian
ibadah kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa secara khusus untuk pembicara, worship leader, dan juga teman-teman yang lainnya yang terlibat di dalam rangkaian ibadah pada malam hari ini. Tuhan kuduskan, Tuhan damai, lancaran juga di dalam internet yang kami gunakan, media yang kami gunakan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah ini dan kami tolak setiap siasat-siasat kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami di dalam beribadah, memuji nama Tuhan pada malam hari ini. Kami bersatu hati, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan beracara di dalam acara ibadah kami pada malam hari ini. Pertengahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang siap mau beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, tiba kita acara selanjutnya yaitu kata pembukaan sekaligus laporan panitia oleh yang dibawakan Pak Ketua, yaitu Ardianus Lembu STH. Kepada Bang Ardianus, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang memberi kesempatan bagi saya untuk buat kata sambutan sekalian laporan kepanitiaan HUT NYG ketiga tahun. Kami bersyukur dan sebesarnya syukur kepada Tuhan kami mengambil bagian kegiatan ini, dan tidak juga terlepas kami mengucap syukur kerjasama yang baik dari teman-teman semua panitia, mulai dari ketua sampai juga sesi-sesinya. Bersyukur dan juga yang pada malam hari ini selaku sebagai pembicara malam hari ini, kami bersyukur karena Ibu memberi waktu untuk membagikan firman Tuhan dalam rangka bersyukur dan berterima kasih juga kepada teman MC yang bersedia waktu, Bang Yolan. Terima kasih karena memberi waktunya untuk malam ini, dan terima kasih buat Kak Nidar Waru yang siap juga mengantar kita dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Begitu juga teman-teman semua sekalian, pengurus umum NYG, saya tidak sebut persatu, keseluruhan pengurus NYG umum mengucap syukur, terima kasih banyak hadir dan memberi waktu untuk hadir dan memberi support kepada kami panitia semua untuk mensukseskan acara ini hingga pada saat ini. Dengan hal ini, kami akan menyampaikan ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan adalah malam hari ini kita boleh berkumpul kalau satu tempat, karena ini berkumpul melalui via Zoom, tapi inilah doa kita semua untuk kedepannya, untuk tahun-tahun ke depan, supaya kita semua boleh berkumpul satu gedung. Amin. Amin. Ya, ini harapan kami. Terus kami bersyukur malam ini sebenarnya luar biasa perjuangan kami, teman-teman tim, dan sepertinya ada beberapa minggu yang sudah berlalu, komunikasi kami selalu baik sekali, akurat, dan sangat dijalin dengan luar biasa lah. Saya tidak bisa berkata-kata atas kerjasama teman-teman. Sepertinya kerjasama ini tidak bisa terulang lagi, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Karena saya pikir melalui komunikasi seperti ini, jarak jauh, kayaknya saya pikir-pikir dari awal, wah agak berat. Tetapi oleh karena kemurahan dan kerjasama yang baik, boleh berjalan dengan baik. Oleh sebab itu teman-teman semua, yang bisa kami sampaikan dan laporkan juga sekalian untuk kita semua dan kepada anggota NYG dan juga semua yang ada,
acara ini kita adakan untuk kita bersama, untuk merayakan bagaimana komunitas ini boleh berdiri oleh perjuangan-perjuangan teman-teman yang sudah dulu, dan ada juga sebagian di Zoom ini yang telah mendirikan kasih buat perjuangannya hingga sampai saat ini. Dengan demikian, kami juga sampaikan acara ini dibumbui dengan beberapa kegiatan dan sudah kita sampaikan, sudah kita edarkan beberapa waktu yang sudah berlalu, dan kegiatan itu menghasilkan beberapa hasil. Itu nanti sudah dihasilkan oleh panitia atau sesi kegiatan dan akan nanti disampaikan kepada kita semua juara-juaranya. Dan juara ini ya mungkin bahagia dan senang atas prestasinya yang sudah diraihnya. Oleh sebab itu, terima kasih buat semuanya, dan tidak panjang lebar yang kita sampaikan dari panitia. Terima kasih buat kerjasama dari teman-teman semua, dan harap kita boleh menyukseskan ibadah ucapan syukur HUT NYG yang ketiga tahun ini sampai Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Oh, baik, terima kasih kata pembukaan dari Ketua Panitia yaitu Bang Ardianus Lembu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam pelayanan, kesehatan, dan bahkan keluarga. Ya, selanjutnya kita akan saya memberikan kesempatan kata sambutan kepada Ketua Umum Komsel NYG yaitu kepada Bang Muli STH. Disilakan. Ya, puji nama Tuhan. Salam. Halo. Salam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Kita patut bersyukur Tuhan atas penyertaannya, sehingga pada malam hari ini kita merayakan hari ulang tahun NYG atau Nia Generation yang ke-3 tahun. Kita percaya semua atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang saya hormati Ibu Pendeta Eriani Mendeva, terima kasih sudah memberikan waktunya pada malam hari ini, Bu, untuk menaburkan firman Tuhan kepada kami di ucapan syukur kami di NYG ini. Dan yang saya hormati buat para panitia yang sudah berjerih lelah sehingga pada malam hari ini terbukti bisa kita laksanakan ya ulang tahun NYG pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang membalasnya. Dan juga seluruh para pelayan, juga MC, juga worship leader, dan juga semua teman-teman yang sudah ambil bagian pada malam hari ini. Yang saya hormati buat para pengurus NYG yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati buat para komsel, ketua dan juga anggota komsel yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati buat teman-teman, baik dari NYG, baik juga para undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan tema yang diangkat oleh panitia yaitu pemuda yang berkarakter Kristus. Biarlah di ulang tahun NYG ini, dalam nanti kita mendengarkan firman Tuhan, boleh kita maknai, ya boleh kita melakukan karakter tersebut, ya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pada malam hari ini nantinya lewat Ibu Pendeta. Dan tentunya untuk berdirinya NYG ini dimulai dari saat COVID, ya saat Corona, ya saat COVID. Hanya berdirinya NYG ini. Dan kalau saya
sampaikan sejarahnya. Mungkin tidak sempat waktunya pada malam hari ini. Mungkin nanti ada yang bertanya, ya boleh tanya sama saya dan juga para pengurus yang lainnya. Bagaimana sih sampai hari ini, ya 3 tahun berjalan NIG. Tentunya ada suka dan dukanya, tentunya ada kekurangan dan kelebihan juga. Dan kita bersyukur ya di NIG ini bisa menjadi berkat ya, terkhususnya di Pulau Nias, yang dimana juga NIG ini banyak programnya, yang itu kunjungan di panti asuhan, dan juga di NIG Medan kunjungan di panti asuhan dan di rehabilitasi yang dilakukan oleh NIG Immanuel Medan yang kemarin. Dan kita berdoa, saya percaya bahwa kita tidak mau kalau kita ada nanti ulang tahun ke depannya hanya melalui online saja, ya. Kita sepakat ya, kalau Tuhan berkehendak pun ya, supaya nanti kita adakan di gedung ya, khususnya di Pulau Nias. Ya, kita harus aminkan ya kapan waktunya. Karena saya percaya waktu Tuhan, waktu yang tepat, waktu Tuhan adalah waktu. Kita berdoa saja. Ya, jika Tuhan berkenan ya, kita nanti akan kita rayakan nanti di gedung ya. Nggak tahu nanti ulang tahun keberapa, 10 kah, 12, 20, kita nggak tahu. Yang penting adalah rencana Tuhan, adalah rencana yang terbaik. Ya, pesan saya kepada teman-teman semua dari kata sambutan ini, saya selaku Ketua Umum NIG Nias Youth Generation, tetap semangat ya, dan tetap setia untuk NIG dimanapun berada. NIG tetap di hati ya, dan bersyukur juga di NIG ini ya, mau saya terangkan bahwa banyak juga yang yang dapat pasangan ya, yang dapat jodoh di NIG ini juga banyak sekali. Dan itu adalah juga berkat ya, meskipun hanya Haleluya. ketemu online ya, tapi saya berdoa supaya ketemu secara offline ke depannya nanti. Ya, tetap semangat, bersukacita teman-teman semua. Jangan lupa senyum, karena senyum adalah salah satu obat untuk membuat kamu semangat dan senang sesamamu, dan terlebih semangat untuk pasangan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yahobo. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat kata sambutan dari Pak Ketua Umum yang itu Bang Moli Sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita telah, walaupun sedikit tadi kita dapatkan sejarah dari berdirinya NIG ini, tetapi kita yang sudah mengikuti beberapa tahun ya bersama-sama, kita pasti memahami bersama. Baik, kita akan melanjutkan. Kita akan menyaksikan video pada malam hari ini yang akan diputarkan oleh tim ya. Kepada tim media saya persilahkan. Silakan Kak Erna. Kak Erna.
jaringan mungkin ya, kita harus berpikir positif. Bagaimana Kak Erna? Kak Evan tuh. Oke, mungkin bisa dihandle Kak Evan. Kak Evan. Shalom, saya Nida Warubu, perwakilan dari Komsel Elroy NIG. Saya akan menampilkan sebuah lagu dengan judul Semua Karena Yesus. Selamat menyaksikan. Akan cinta
Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, baik. Dilanjut. Mungkin masih ada video apa bagaimana? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Kata sambutan mewakili Komsel-Komsel, saya memberikan kesempatan kepada Kapatimas. Kepada Kapatimas, dipersilakan. Silakan Kapatimas. Suaranya di-unmute dulu, Kak. Salam. Salam, salam. Mohon maaf keterlambatannya. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili setiap komsel-komsel, baik dari Komsel Kemenangan, Komsel Elroy, Komsel Tibus, juga komsel lainnya. Terima kasih. Dan terima kasih juga atas kepercayaan dari para panitia dari ulang tahun yang ke-3 tahun ini. Terimalah salam saya. Salam Yahobu. Salam Yahobu. Semoga suara saya bisa terdengar karena di sini hujan. Baik, pertama-tama yang saya hormati Ibu Pengkhotbah, yang saya hormati Ketua NYG Umum, dan juga setiap ketua komsel-komsel lainnya, dengan seluruh para teman-teman yang sudah hadir pada saat ini. Jadi dalam kata sambutan ini kami dengan hari ulang tahun yang begitu baik, kita semua. Mungkin beberapa tahun ini, di tahun ke-3 tahun ini ada banyak hal yang kita dapat, ada banyak hal yang kita lihat dalam setiap NYG umum dan di setiap komsel. Jadi saya dari cabang NYG umum, ya gabung semua dari NYG Immanuel Medan, mewakili dari anggota. Jadi sangat bersukacita dan senang pada hari ini genap 3 tahun NYG umum. Dan harapan ke depan, harapan baiknya, semoga NYG umum ini dan seluruh cabangnya, setiap komsel tidak pernah kendor, jangan mundur, dan harapan-harapan supaya ada kerjasama antara satu dengan yang lain, itu harapan kita untuk di setiap NYG ini. Karena kalau hanya kalau hanya omongan saja kita ada, kita berhadapan atau bagaimana seterusnya, ketika kita melakukan dan langsung melakukannya apa yang harus kita lakukan atau tanggung jawab kita, maka itu yang lebih baik. Di Korintus di sana mengatakan lakukanlah segalanya dengan cinta. Ya, saya baca saja inti dari situ
Katanya di 1 Korintus pasal 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih atau cinta. Segala yang kita lakukan di setiap NYG Komsel, kita melakukan dengan kasih kita. Kalau tidak ada kasih, ya bagaimana bisa jalan? Kalau tidak ada cinta, bagaimana bisa jalan? Ya, itu harus pertanyaannya. Ini adalah pesan untuk kita semua, dan saya mewakili setiap Komsel dan teman-teman lain. Ini adalah pesan, kita lakukan dengan cinta. Demikian dari saya untuk mewakili pengurus atau setiap Komsel. Saya ucapkan terima kasih. Shalom Yahweh. Salam Yahweh. Terima kasih Kak Patimas. Tuhan memberkati, sukses terus kita di dalam pelayanan. Apakah Bang Fidelius Hulu pada malam hari ini bergabung dengan kita? Oke. Ya. Belakang Bang Fidelius. Oke, bentar dulu ya, karena kurang bagus jaringan di sini. Oke. Salam semuanya. Salam. Kedengaran ya? Suaranya jelas, Bang? Siapa yang itu yang fitnah? Di-unmute dulu, Bang. Di-unmute dulu. Gimana? Oke. Kedengaran ya? Iya, kedengaran, Bang. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku kata sambutan dari mewakili dari komunitas Prasetyo Media. Yang saya hormati Ketua NYG dan pengurus dan anggotanya, dan begitu juga yang saya hormati pengkhotbah pada pelaksanaan hari ulang tahun NYG pada malam hari ini. Walaupun kita melakukan secara Zoom, tapi saya rasa untuk memuliakan Tuhan tidak akan memberikan suatu batasan untuk memuliakan Tuhan. Kemudian kami juga berterima kasih dari Prasetyo Media telah diundang untuk mengikuti bersama-sama dalam pelaksanaan hari ulang tahun NYG, dan kami juga dari Prasetyo Media mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-3 tahun. Semoga NYG ini ya bisa berdampak dan menjadi kemuliaan Tuhan ke depannya, dan semoga pelayanan selama ini ya terus ditingkatkan atau terus untuk menjadi suatu dorongan atau motivasi hal yang utama dalam suatu wadah NYG ini. Kemudian juga perlu kami beritahukan bahwa NYG juga pernah untuk ikut atau bersama-sama yang melaksanakan ibadah kolaborasi, sehingga kemarin itu kadang kami menyampaikan surat atau melalui nanti melalui Ketua NYG, Ketua Molizega, dan sehingga pada waktu itu ada dari NYG yang selalu datang untuk ibadah kolaborasi. Tentunya NYG dengan Prasetyo Media selalu ada kolaborasi, dan semoga kolaborasi ini terus terjalin ke depannya, sehingga kita anak-anak muda ini bisa berdampak baik dalam
gereja kita masing-masing, baik dalam lingkungan dan dimanapun kita berada. Dan kami juga dari Nias, karena kebetulan saya ini berada di Nias, di Kota Gunung Sitoli. Ya, kami berharap ya mudah-mudahan ke depannya kita terus untuk berkolaborasi, karena kita juga di sini sering melakukan ibadah, baik itu ibadah mingguan, baik juga ibadah kolaborasi. Dan semoga NEG bisa menjadi kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Amen. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan karena kebetulan saya ini sebenarnya bukan lagi di rumah, lagi dalam perjalanan. Tadi ini pun saya singgah di gereja karena ada yang kami bicarakan. Tapi mohon maaf sebelumnya, bukan untuk tidak membuka tadi kamera atau tidak terlalu mengikuti dari awal tadi. Perlu juga saya sampaikan, siapa tahu kan agak sedikit hilang konsentrasi saya. Demikian ya saya sampaikan. Salam Yahoo. Yo, terima kasih Bang Fidelius Ulu. Tuhan memberkati, semangat terus dalam pekerjaan, pelayanan, dan Tuhan juga memberkati keluarga. Amin. Ya baik, Amin. kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu rangkaian ibadah kita kepada yang memimpin kita di dalam ibadah, yaitu saudari kita Nidar Waruhu STH. Kepada saudari kita Nidar Waruhu STH, disilakan untuk memimpin kita dalam berjalannya ibadah kita pada malam hari ini. Silahkan Kak Nidar. Oke, shalom. Shalom. Apakah suara saya kedengaran jelas? Jelas, jelas. Oke. Sekali lagi saya sapa kita semua, shalom. Shalom. Saat ini kita mau masuk di dalam ibadah, kita mau bersedia di hadapan Tuhan. Ingat, ini untuk Tuhan, ini ibadah ini hanya untuk Tuhan. Jadi segala apapun yang menjadi kesibukanmu saat ini, mari sebentar saja tanggalkan semuanya itu. Berikan waktu yang sebentar ini hanya untuk Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, saat teduh di Tuhan. Saat teduh selesai, tetap dalam posisi berdoa. Kita menaikkan satu pujian yang berkata, Yesus, kau sungguh baik.
Mari kita ungkapkan dengan penuh syukur kita, dengan penuh kerelaan kita bahwa Tuhan Allah yang disembah, bahwa Tuhan yang punya kerajaan, yang punya segalanya. Dialah yang disembah. Pada malam hari ini, kesempatan ini, berilah waktu sebentar saja untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
luar biasa. Kami sangat bangga punya anak seperti yang tahu. Kami berdoa bersyukur Tuhan sampai detik ini. Kami ada sebagaimana kami ada ini semua karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu luar biasa atas kami. Saat ini kami mau menyenangkan hati di atas kerajaan surga. Lewat tubuh kami, lewat persembahan pujian kami, lewat ibadah kami. Membuat berarti setiap kehidupan kami yang sudah dicoba berarti berikan kami hati yang benar supaya kita Tuhan Yesus mengikuti ibadah dengan penuh sukacita yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai yang memuji dan memuliakan Allah. Yang percaya katakan, amin. Ya, saya sapa sekali lagi shalom. Shalom. Saya ingin dengar suara. Salam, salam. Oke, saat ini kita mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan Allah Tuhan dengan satu pujian Tuhan yang benar. Yang memungkinkan kita berdiri dalam berdiri.
misalnya yang sesuai dengan yang dibilang tua tadi, di komunitas ini banyak yang bertemu dengan jodohnya, yang bertemu ya, dan itu benar. Tapi nggak apa-apa ya, karena tadi saya mau menyanyikan, saya mau membawakan sebuah lagu yang mempertemukan kita. Karena kasih kita bisa disatukan, sehingga walaupun kita tidak saling mengenal, bahkan kita tidak pernah ketemu, tetapi karena kita saling mengasihi, akhirnya kita saling mengenal satu sama lain, bertemu dalam kasih. Amin. Luar biasa. Saat ini saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memberikan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian berfirman.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Mari kita berdoa. Dan kami bersyukur padamu malam hari ini Tuhan. Kami boleh melihat kebesaran Tuhan melalui anak-anak muda Nias yang sangat bersemangat dan membangun segala persekutuan yang indah di dalam Tuhan meskipun dengan keterbatasan waktu dan jarak. Namun mereka benar-benar mengimplementasikan bahwa Tuhan itu transenden dan imanen. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir di sini dan Tuhan pun hadir di sana dimanapun kami berada. Serangkaian ibadah kami telah kami laksanakan. Malam ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kendalikan setiap hati, pikiran, perasaan, dan terlebih-lebih Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasan. Mohon Roh Kudus memberi kelimpahan akan kaya dan kasih karunia akan firman-Mu yang kami beritakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. 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 Salam. Yahoo. Sebelum saya memulai untuk menyampaikan firman Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Nias Youth Generation, ya benar ya? Betul Bu. Nias Youth Generation yang luar biasa. Saya sempat mendengar sebenarnya, kadang ngikutin dulu. Karena gini, dulu itu yang bernama Haris Dawaru itu anak tante saya. Jadi sempat bersama-sama kami di rumah ini dan saya sering mendengar kalian ibadah. Dan sama Tuhan, ternyata kalian adalah orang-orang pilihan yang bertahan setia sampai sekarang. Beri tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Amin. Untuk dirimu sendiri ya, tepuk tangan yang keras untuk dirimu sendiri. Karena kadang-kadang orang yang tidak tahu perjuangan kita jarang sekali mengucapkan, mengapresiasi, mengatakan selamat ya. Tapi setidaknya adalah berjuang, satu harus beli paket, dua menyisakan waktu untuk bisa beribadah. Dengan perbedaan waktu yang sangat signifikan, baik di di Nias mungkin jam 7 baru gelap, kalau di Jawa jam gelap. Jadi abena mangabuli bago widra inada na ba dan mujifitu pada asing itu berkesul si haku-haku bahema bacawa benda. Nah, masih tahu bahasa Nias kan, atau sudah olifulala babao semua masih bisa bahasa Nias kan? Oh, Semoga masih, tidak Bu, ada masih, Bu. yang tidak ada yang olipu lalababa, baru 2 tahun sudah tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Nias itu luar biasa banget. Perkenalkan, nama saya itu Teme Ono Alawe, namanya Eriani Mendreva. Nah, tenga medelu, batenga melima ya, Mendreva. Dan Teiba Irauno Kabute. Ini biar kalian ketawa sedikit, terlalu kaku. Kalian itu kayak pertemuan orang-orang pejabat antar gubernur, jadi kaku sekali. Haleluya. Jadi waktu kecil saya sering dipanggil Bute, Dogelia, macam-macam lah nama-nama yang jelek itu ya. Terus nama familiarnya di antara saudara-saudara kami, karena nama bapak saya itu Ama Brene. Jadi saya sering dipanggil Kak Brene. Itu nama-nama candaan di antara itu. Jadi ketemunya, Brene, kadang dulu malu, sekarang kok aku jadi bangga ya dengan nama itu. Aku mengimani bahwa Brene itu artinya bunga. Bunga yang kemudian akan menjadi buah dan di dalamnya ada biji yang akan menjadi next generation ke depan. Amin. Amin ya. Itu kalian ini luar biasa. Nah, jadi kemudian setelah menikah, dulunya saya dipanggil Eri. Setelah menikah, labedi nononihal titian dulu na titian barasi banazaus bera ulifudas saya. Terus kemudian nominihal di nono inajio tafuna. Ketemu di mana kami Bapak ini? Ketemu di Facebook, Besti. Itu Cinta kayak online, Ibu. iya, cinta online yang kemudian
untungnya anak-anak tidak diunduh ya dari itu, dari takutnya Google, dari Play ya Store. puji Tuhan anaknya Karena nggak di-download. Jadi saya berharap yang udah saling jatuh cinta itu bagus, saya dorong. Kenapa? Karena Haleluya. begitu sulit loh menyesuaikan dari budaya kita dengan budaya lain, harus kita bawa dalam kebudayaan kita, adat istiadat rumah kita. Begitu sulit. Setidaknya kalau sama-sama nias dan pastinya sama-sama seiman, itu akan mudah. Jadi ilai fusumangit dan ninanya matuania haniai. Ya, amin ya. Amin. Semangat amin ya bagian Daber. Kalian itu orang-orang yang punya pandangan akan masa depan. Semua Iya. senyum kalau soal itu. Betul itu. Nah, pekerjaan saya sehari-hari itu serabutan. Kenapa saya bilang serabutan? Karena kerja di mana-mana untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saya mengajar di STTK Nusantara, tapi jangan dipandang orang hebat. Saya itu bukan orang hebat. Saya betul-betul orang yang paling muda di antara dosen-dosen di situ, dan juga tidak terlalu pintar. Jadi saya orang yang sangat-sangat bisa dibilang hanya karena kasih karunia Allah lah. Just by His grace haber wah soaya. Nalatih mana ke guperta di nono pertama ubedi fah tapi kebetulan itu adalah Pak Cis saya, jadi nggak saya jadi kasih nama. Nah, jadi kemudian pelayanan di gereja saya sementara melayani untuk gereja BNKP Sabena Labukai Ungaran Jawa Tengah, tapi itu hanya sementara nanti karena saya nggak bisa fokus, dan saya juga melayani sebagai penyuluh agama Kristen non PNS. Jadi saya bilang serabutan karena memang kerja part time di mana-mana. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Adalah untuk melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari tetap melayani. Anak sudah 3, umur yang pertama 9 tahun, yang kedua 6 tahun, dan yang ketiga mau 3 tahun. Jadi belum ada kesempatan untuk saya terima sebagai menantu karena terlalu kecil ya. Tapi kalau mau sebagai ipar ya banyak, itu ada Nidar, ada Haris, ada lain-lain, itu masih jomblo-jomblo mereka karena saya belum dapat laporan mereka udah nikah udah bertunangan atau udah pacaran apa belum. Baiklah, salam kenal semuanya dan mari kita mendengarkan firman Tuhan secara singkat pada malam hari ini. Izinkan saya untuk share screen dulu. Oh, udah ada ya, ada yang share screen ya. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu pemuda yang berkarakter Kristus. Sebelum memasuki sebuah penjelasan yang komprehensif mengenai ini, atau yang sangat luas, maka saya mau membawa kita pada suatu paradigma apa itu karakter. Orang dikenal dari karakternya. Lamane, ila gayolanda bani hasibaga lagu sibaiwe. Itu karena apa? Dia murah senyum. Lamane ila gani darda ba ni hasisohi. Itu karena apa? Dilabeli, labelnya, labe mereknya karena karakter yang dilihat setiap hari. Suka menolong. Lo ila kakak Ernada ba gadis berhati lembut. Oh, pasti karena orang pernah melihat dia menunjukkan kelembutan. Lalu iya ketua umum generasi Deba. Ya nih lo kewibawaan yang sangat terpancar. Wah, itu menantu idaman lah mana-mana. Wah, luar biasa. Itu karena juga karakter yang kita, haleluya dulu, haleluya boleh. Karena karakter yang kita munculkan lewat sikap, senyum, berkata-kata, menatap mata, mengetik, dan bertindak tanduk setiap hari. Jadi lamanya karakter. Coba Drogo dan Mena Evan setiap hari kamu senyum, pasti orang nilai, wah Kak Evan itu murah senyum ya. Ketika bertemu, hati saya jadi dulunya galau, sekarang tenang. Ketika sebelumnya saya belum bertemu, rasanya rindu. Mengapa? Karena ketemu Kak Evan itu bawaannya ada sukacita dan lain-lain. Kebetulan ada Aziz muncul balayar. Nah, jadi mari kita baca dalam 1 Petrus, next. 1 Petrus pasal yang ke-1, ayat 18-22. Saya bacakan bagi kita, adik-adik kami atau anak-anak kami, silahkan mendengarkan dan menyimaknya dengan seksama.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu dalam dinias itu. Itu bukan dengan barang yang fana loh, bukan pula dengan babi yang ditambah, melainkan dengan darah yang mahal. Darahnya siapa? Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya rindu saudara-saudara melihat huruf-huruf atau kata-kata yang saya highlight di sini. Semua bisa melihat layar. Kamu tahu, kamu mahal, imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Sekali lagi ya, kamu tahu, kamu itu mahal loh. Imanmu dan pengharapanmu itu seharusnya tertuju kepada Allah. Dan karena itu, kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Next slide berikutnya. Petrus menulis surat ini kepada orang Kristen Yahudi, yang mana pada saat itu teman-teman mereka mengalami penganiayaan karena iman mereka. Penganiayaan nggak seperti waktu kita hadapi COVID itu ya, kita sampai nggak bisa ke gereja. Tidak sebatas itu, mereka bukan hanya takut akan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi mereka juga kehilangan rasa percaya diri karena Tuhan yang mereka sembah, yang mereka agung-agungkan itu telah kembali ke surga. Nah, Petrus di sini memberi penghiburan kepada mereka akan pengharapan tentang hidup yang kekal. Jadi imane beni busito dedegi suami ya dai. Tuhan tahu memanggil, Tuhan tahu memperlengkapi. Amin. Tuhan tahu memanggilmu, Tuhan tahu mengirim pasangan yang paling cocok untuk kamu nanti. Aminnya harus lebih keras ini. Amin. Amin. Karena keberhasilan pelayanan kita ditentukan juga oleh pasangan kita. Nggak peduli dia sekolah teologi apa sekolah biologi. Ya kan? Walau dia sekolah biologi, tapi kalau jiwanya sekolah teologi, haleluya. Tapi dia sekolah teologi, jiwanya sekolah biologi, kacau, rungkat rogo sedeh. Tapi Petrus dalam hal ini memberi penghiburan bahwa ada pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, Petrus menantang orang-orang Kristen Yahudi ini untuk hidup kudus. Mau nggak sih? Lo itu yang kesusahan cari pekerjaan. Mau nggak sih lo itu yang sekarang kesusahan cari jodoh? Mau nggak sih yang lo itu sekarang kesusahan cari tambahan uang jajan, harus nyanguni keluarga, punya adik 17 misalnya, belum lagi anak tetangga. Kamu mau nggak sih tetap mempertahankan hidup kudus? Saat uangmu mepet 5.000 rupiah, mau nggak sih memberi persembahan? Jadi tetap hidup kudus. Saat engkau tidak dapat berbuat apa-apa, mau nggak sih perempuan-perempuannya tetap mempertahankan dirinya? Tidak kemudian rela memberi diri asalkan ada uang. Nah, ini tajam sekali. Menjadi Kristen sama dengan menjadi rekan sekerja Allah. Nah, Petrus mengatakan, kalau Kristus menjadi rekan sekerjamu, apakah dia mau membiarkan engkau? Jangankan menjadi rekan sekerja, kita udah kenalan malam hari ini ya, udah ketemu, saya udah lihat wajah-wajah yang ganteng dan cantik, penuh pengharapan. Ada Bang Ardian Lembu, ada Pak Timas, ada Pak Stefan, dan ada lain-lain. Ya, saya tidak sebut satu persatu, ada Damai Zai. Kita ini, misalnya suatu saat ketemu,
kehabisan bensin misalnya, kebetulan mengabuli raga banias dan di bawah si dah mungkin tanggal full. Ketika kita ketemu saya kehabisan bensin, pasti ada niat untuk menolong. Karena apa? Kita pernah bertemu. Apalagi Kristus yang mengenal dalam-dalamnya hatimu, tahu kapan kamu menangis, tahu kapan kamu kecewa, tahu masa lalumu, tahu diperlakukan kayak apa kau dalam keluarga. Kau tukang yang disuruh-suruh, cowok hal ke dah idana dua, lani fakamai beto dan cowok si ogi ada murder tunggu. Ela biasanya maka akan menolak bijali beliau. Hal kada gebabe. Hal 20 ngaul. Jadi ada kepahitan sedikit-sedikit. Dan Kristus tidak akan membiarkan kepahitan masa lalumu itu menghalangi masa depan. Amin. Amin ya. Nah, next. Mari kita melihat ada dua fenomena sekarang ini, yaitu penyesalan dan pengharapan. Penyesalan itu ibarat kaca spion, karena kamu selalu melihat hal-hal di belakang. No pernah iputus ke rauga bestima, balau megigis amigo, badua fahe balau move on raug. Bukanlah perpisahan yang akan ku tangis. Biasanya begitu ya kalau lagi galau ya. Namun pertemuan yang ku sesali. Itu adalah penyesalan yang selalu ditimbulkan iblis untuk kamu tidak fokus akan masa depan. Jadi penyesalan itu selalu datang terlambat. Karena kalau datang lebih awal namanya pendaftaran. Ya, atau doa pembukaan. Itu namanya datang lebih awal. Penyesalan akan kenapa sih aku harus lahir di tengah-tengah keluarga yang toksik misalnya. Toksik itu selalu ngecekin kita. Hanai mana bawa gabuti dano bila-bila po. Fegi kaanya sama sika-sika. Ulah dihukum ya wani. Menyesal atau kenapa sih aku punya keluarga yang seperti itu. Menyesal memilih jurusan misalnya. Nah, ya udah minadri sarjana komunikasi, namanya sarjana teologi misalnya. Ini ya udah minadri pendidikan agama Kristen menunggu hal pendidikan apa dan sebagainya. Penyesalan, menyesal akan masa lalu. Jadi otaknya itu dilalu-lalui terus di belakang terus. Tapi di dalam penyesalan itu selalu ada kata yang buruk, yaitu negative thinking. Itu menyesal. Tetapi dalam Kristus ada paradoks, ada paradigma yang berubah, yaitu pengharapan. Dan ini bahasa danomik ya. Ada mibejo tema apa? Pemuda yang berkarakter Kristus. Pengharapan itu mengarahkan kita pada pikiran ke masa depan. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki masa depan yang baik. Ciri-ciri orang yang memiliki iman yang sejati, yaitu satu-satunya itu adalah memiliki pengharapan. Nah, bagaimana sih sebetulnya kita boleh menjalani kehidupan kita sebagai orang yang berpengharapan? Mari kita lihat next. Setidaknya kita perhatikan di situ bahwa Kristus menjadikan kita sebagai manusia yang berpengharapan. Berapa banyak di antara kita yang terlahir tidak sempurna? Ya udah sebenarnya punya kekurangan. Saya itu giginya kecil-kecil. Dan bahasa dulu saya sering dibully. Nenek. Dan saya kepahitan sekali. Tetapi setelah mengenal Kristus, saya tidak menjadikan kelemahan saya itu sebagai alasan untuk mundur. Termasuk saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Nah, mila nomo memena perta ha itu ni tu atau saking kecilnya, saking kumuhnya. Tetapi semua kelemahan kita, semua ketidaksempurnaan kita itu Kristus dapat sempurnakan. Berapa banyak yang hidup dalam penyesalan atas masa lalu? Kristus dapat menghapus penyesalan. Next. Pemuda yang berkarakter Kristus itu membangun pengharapannya dengan dasar-dasar yang baik. Jadi, lu tiba-tiba menilai, ya udah dia pemuda berkarakter Kristus ya. Baru malah ke galau. Ya, berkarakter Kristus berlaudoi. Baru malah kami lalu matu-matu agonia. Berkarakter Kristus berlaudoi. Baru malah kami lalu hafi mabu-mabu. Habu beli-beli basopi, menang online. Jadi sebenarnya orang yang berkarakter Kristus itu
jelas sekali di ayat 18 sampai 19, bukan 190 itu ya. Maklum ibu gak tua saya. Jadi kadang-kadang mengetik itu apalagi jaringnya jempol semua, ketika mengetik tangannya mulai bergetar. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Dan itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Tidak ada perdamaian dan tidak ada penghapusan dosa tanpa penumpahan darah. Dan iya bah perjanjian lama. Nah, hadilah korban ke apa namanya kayak korban penghapus dosa, korban pendamaian, mereka tidak akan diampuni. Dan itu tidak mudah, saudara. Kadang 1 ekor hewan kurban. Bentar lagi ada kurban ya dengan tetangga kita sebelah itu. Berapa mereka harus bayar? Berapa engkau harus bayar dengan dosa-dosamu yang sudah di masa lalu? Tapi Tuhan sudah menebus itu dengan darah yang mahal, darah yang paling pantas memenuhi dan memuaskan keinginan untuk kekudusan Allah. Amin. Nah, aplikasinya bagi kita, next. Kalau kamu tahu bahwa dirimu berharga, maka kamu menghargai diri sendiri. Jangan karena putus cinta lalu gantung diri di pohon cabai. Ya, kalau pohon cabainya kuat. Ya kan? Jangan karena ditolak cintanya lalu kemudian trauma. Lu masih fakau banono alawi saya. Maunya banono tua. Padahal jeruk makan jeruk. Beda suamai. Lu bang autuh dada kabuywe. Lu bah da ono alawi mangwal banono tua ting ono alawi kawai ono alawi. Ana iba atun ono matua sisiga-siga so bah wa ira futubus. Ana ba kawai na bu alawi. Ya puro drago. Itu bahasa orang sana ya mahrak hei sa kawin na buno alawi rumah karena lama mana bahkan mira hei sa nono matua fakabel nono matua ipelihara kena boneka pinky idra ugo hana ini betul-betul suatu dosa-dosa Sodom dan Gomora. Orang-orang kita sekarang digiring pada opini bahwa itu nggak apa-apa, LGBT itu no problem, kita harus menghargai mereka, itu adalah dosa loh. Dan saya bersyukur karena adanya NYG ini akan membawa pada penggiringan opini bahwa mari tetap memuji Tuhan. Ewa ebad dan neratu so itu tetap memuji Tuhan. Nah, ini bagus sekali, saya apresiasi. Hargai diri sendiri sebagai pemuda kerajaan Allah. Pemuda kerajaan Allah le bunuh diri saat putus cinta. Dia bakal kemudian mengejar cinta orang sampai dia harus melakukan meba dukun, meba zamaile misalnya. Ya iya, baru may fakir bupal sudah. Ya. Jadi melakukan hal-hal yang berguna karena tahu bahwa dirinya berharga. Kalau dia menganggap dirinya sampah, maka ilaugi perbuatan-perbuatan yang busuk. Mabuk-mabukan, pesta pora, narkoba, seks bebas, kenakalan remaja masa kini, ogah-ogahan saat kuliah. Nah, itu adalah karena dia tidak tahu identitas dirinya. Tapi sekarang Anda semua sudah tahu identitas dirimu itu warga kerajaan surga. Amin. Next. Itu yang pertama. Itu tahu yang pertama, bukan tempe ya. Tahu yang pertama adalah tahu identitas dirinya. Tahu yang kedua, nah ini tahu si Sami bedah, tahu yang yang berkarakter Kristus itu tahu tujuannya. Ila itu numalia. Ila hana basoya ba ini geda. Ila guhit dulu balangi ni. Moga-moga loli suami lihoda ya. Saya lebih suka pakai bahasa Nias ketika berbahasa Nias. Saya 2008 sudah dijauh. Tapi iteria berubah. Terlalu semangat rodo latihan doa berkhotbah bahasa Nias. Ilungu rodo iteria berbeda kelas. Belum mengadre memimpin doa para kuliah, memang mari kita berdoa. Hei Tuhan Yesus maigi mahasiswa lo hadiah buku ibu. Jadi itu karena saya mencintai budaya Nias ya. Jadi
Walau saya tahu tujuan saya, kenapa saya ada di sini, tapi saya juga masih ingat pesan-pesan orang tua. Ayat 21 mege, Faruka masih bahasa dalam mege. Imane badalna, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Tahu tujuannya, memiliki iman dan pengharapan yang tertuju kepada Allah. Jadi andaikan Tuhan izinkan kesusahan, orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas tidak akan merendahkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Libu nunavnya gara-gara Ramadani, ola benu hasamete goye. Ada situ bada kau coba bununa hasamete, tebela bangun nomo nai, tebegi latanu vino. Pastinya lebih melewati. Rela kehenia sebuah nahano, rela kehenia. Siapa tahu dengan cara itu malah engkau akan diberkati. Aplikasinya sekarang. Tahu tujuannya. Next. Apa aplikasinya? Ya, kalau kita tahu tujuan kita, maka kita tahu tujuan kita itu ke surga. Kita tahu tujuan mengapa kita berhubungan dengan orang lain. Dan kita tahu mengapa kita ada di NYG. Maka pertama, kita melayani Tuhan selama masih ada waktu. Amin. Layani Tuhan. Isa danina no oya nono, saya fari khuhutu nono, sebenarnya udah nutul nono. Mege mungkin kalian lihat ya, saya baru mau itu Tuhan yang sudah telu agota. Mama, halo guidana. Kalau sudah punya anak, kalian nggak sebebas ini. Selama masih ada waktu, luangkan waktu untuk Tuhan. Mempertahankan kelakuan tetap bersih di dalam Mazmur. Dengan apa seorang muda mempertahankannya, kelakuannya tetap bersih sesuai dengan firman Allah. Amin ya. Kemudian berpengharapan kepada Allah. Jadi orang yang berpengharapan kepada Allah tidak mudah kecewa dan menyerah. Lemu terima ia P3K, no gagal. Kemudian saya baru matu 2 minggu bakamar. Lah, semua akan indah pada waktunya, Iwa. Ya iya, indah pada waktunya namun halewe uco. Tapi nasi meremer drauge, sifa main-main game mana kapan indah pada waktunya. Yang ada kamu tuh rungkat-rungkatan terus. Ente-entean terus kata orang Jawa. Jadi tahu sebenarnya tujuan saya itu apa. 5 tahun ke depan kamu harus sudah punya tujuan. Saya menikah kepada orang seperti apa? Saya akan punya anak seperti apa? Saya punya pendidikan seperti apa? Seperti apa? Jangan hanya berjalan tanpa tujuan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah pemuda yang berkarakter Kristus itu, ini tahu yang ketiga itu tahu bertindak. Ayat 22, dulu itu ayat 22 ini adalah sempat menjadi tema Natal tahun 2022, kalau nggak salah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Artinya, kita sudah tahu identitas kita. Who am I? Siapa saya? Saya warga kerajaan Allah. Mau kemana saya? Apa tujuan hidup saya? Tujuan hidup saya adalah beriman dan pengharapan kepada Kristus. Tujuan hidup saya adalah surga kembali. Dan sekarang kita tahu bertindak. Apa yang harus saya lakukan? What can I do? Apa yang dapat saya lakukan kepada papa saya? Yang karena keterbatasan pendidikan, lihilah kau ilmu parenting ada. Bagaimana ke bapak we? Harus mana bapak dah. Figi ba ilmu parenting, ilmu psikologi. Tengah si mana dah. Le si mai sekolah ada perlu mai droga sekolah. Enak tu lah ilmu parenting ada. Jadi maklumilah mereka. Apa yang saya lakukan kepada mama saya yang ngomel-ngomel? Saya harus melawan atau saya menerima? Apa yang saya lakukan untuk gereja saya? Apa yang saya lakukan untuk NYG ini? Apa yang saya lakukan kepada orang di sekitar saya? Tahu bertindak. Bagaimana aplikasinya, saudara-saudara? Next. Nah, ini aplikasinya. Dia paling penting dah. Belajar dari atas, mengajar ke bawah. Harus tahu ya, siapa atasanmu? Siapa yang lebih senior dari kamu? Siapa yang lebih hebat dari kamu? Ya udah agi saya punya senior. Haris itu tahu kami punya abuna.
punya orang tua, orang Nias yang ada di Semarang ini, yang seorang dosen juga. Saya kuliah S3 di sana dan beliau dosen saya. Saya ini sedang ambil doktor. Jadi beliau sebagai dosen saya. Dan saya selalu hormat sama beliau. Karena apa? Belajar dari atas. Belajar sama orang yang lebih senior dari kita. Beta usah tua-tua lau bakheldah. Amin ya. Ini tahu bertindak. Mengamalkan kasih persaudaraan dalam bentuk hormat. Mengamalkan kasih persaudaraan dalam bentuk pertolongan. Mengamalkan kasih persaudaraan dalam bentuk pengajarkan. Ajarkan semangat hidup. Ya Ami NYGDA, silahkan media sosial. Ibu Eri itu punya media sosial, punya YouTube 1000 follower. Punya Instagram 1800 follower. Punya Facebook 1 mengenai keluarga 67.000 follower. Saya bisa kirim linknya nanti. Kalau nggak percaya silahkan japri, saya akan balas dalam bahasa Inggris. Punya Facebook Nuansa Wanita sekitar 2.000 follower. Punya Facebook Nuansa Renungan itu 4.000 follower. Dan ada lain-lainnya. Saya punya banyak halaman Facebook. Penuhilah dunia online ini dengan firman Tuhan. Amin. Dengan apa yang kalian punya. Mengajar ke bawah. Bagimu hal-hal itu mungkin nggak penting, tapi bagi orang lain mungkin penting. Amin. Next. Pemuda yang berkarakter Kristus memiliki ciri khas. 1, tahu yang pertama, tahu identitasnya. Who am I? Siapa saya? Saya ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga saya persembah ke heregu, botogu, fauriku, megi-megi video silo bersenono. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kristus tidak mati kedua kali untuk saudara. Hanya mati sekali. Kemudian tahu, yang kedua, tahu tujuannya. Telungawa tahu tahu identitasnya, tahu tujuannya. Tujuan semua yang kamu lakukan itu apa? Jangka panjangnya apa? Jangka pendeknya apa? Dan ketiga, tahu tindakannya, tahu bertindak kepada Tuhan dan kepada sesama. Hasilnya adalah menghasilkan perilaku yang berdampak dan juga berharap ke atas. Amin untuk firman Tuhan. Silahkan di-close dan mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Pemuda yang berkarakter Kristus. Ajar kami menjadi orang yang tahu siapa kami. Tahu identitas kami. Tahu juga akan tujuan hidup kami. Baik dalam dunia ini, dalam organisasi, dalam gereja, dan terlebih-lebih dalam keluarga kami. Dan juga kami tahu bagaimana bertindak, baik kepada Tuhan, kepada sesama. Kami tahu belajar dari atas, dan juga mengajar kepada orang yang lebih muda dari kami. Mengajarkan spirit-spirit yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan pimpin NYG yang berulang tahun ketiga pada malam hari ini, supaya mereka tahu identitas mereka sebagai orang Nias yang berdampak bagi seluruh orang-orang Nias di seluruh dunia ini. Dan NYG akan menjadi satu komunitas orang Nias yang akan membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan NYG ini nanti juga Tuhan tahu tujuan mereka, kemana mereka, apa haluan mereka, dan mereka tahu bertindak apa yang harus mereka lakukan untuk suku Nias tercinta, untuk Indonesia ini. Dan untuk dunia ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, beri kekuatan kepada mereka semua. Di dalam Kristus Yesus kami sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Amin. Oke, yang terberkati dengan Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke, Amin. luar biasa ya pada saat hari ini. Ya kiranya Tuhan tidak kita jadikan kita sebagai pendengar setia saja. Tetapi mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kita mau menaikkan satu ujian ujian aku diberkati.
Pada hambanya pada pembicara. Doa penutup ya? Iya. Oh iya, ya. Mari kita berdoa. Apakah ini sekalian doa berkat? Iya, Ibu. Oh ya, baik. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami dan kami percaya Tuhan ada kuasa yang mengalir di setiap sisi kehidupan kami, baik kepada para pengurus NYG, juga komunitas-komunitas lain yang hadir pada malam hari ini, terlebih kepada seluruh peserta yang hadir. Kuasa Tuhan mengalir dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam apapun yang dicita-citakan. Tuhan memberkati komunitas anak-anak Nias ini ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan apa yang layak. Mereka akan menjadi next generation yang akan memimpin bangsa ini, yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang pekerjaan yang luar biasa dan boleh menjadi pembawa harum nama baik dari Nias dan juga dari keluarga. Berkati ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik dalam bentuk latihan maupun apapun sumbangan pemikiran, materi, dan juga tenaga. Kiranya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Kami menyadari Tuhan bahwa kami orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Segala hal yang kekurangan selama persekutuan kami ini, kami mohon ampun. Kiranya Tuhan berkenan terus memberkati NYG ini. Dalam ulang tahun yang ketiga ini Tuhan, Engkau membimbing, tambahkanlah jumlah mereka. Gerakkan hati setiap anak-anak muda Nias untuk bergabung dan untuk berkumpul bersama-sama dan menemukan panggilan mereka di dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Kasih karunia Allah akan memelihara kami. Kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan memenuhi setiap kami dan setiap langkah hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Jangan baik kepada kita. Bisa berikan kepada Yesus.
Oke, terima kasih. Mungkin langsung diambil alih oleh Kak Evan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saudara-saudaraku, jaringan di tempat saya kurang stabil. Oke, baik. Kita akan ibadah kita belum, kita akan menampilkan video yang akan ditampilkan oleh yang bertugas. Yang bertugas saya silakan. Dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah sakit Tuhan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenai penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibentukkan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenai undang
itu saja video yang bisa saya share. Saya kembalikan kepada Enzi. Oke, baik. Terima kasih buat pemutaran video pada malam hari ini untuk kegiatan kita. Maka selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu ke kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu ada lomba, ya, ada tebak lagu, dan juga nanti akan dipandu oleh saudari Evan, dan sekalian juga nanti berikutnya yaitu pengumuman hasil lomba pada kegiatan, ya, ada lomba video, ya, lomba di puji-pujian, ada lomba vokal solo, dan nanti akan terakhir ada pengumuman. Ya, baik. Untuk berjalannya kegiatan ini, yaitu lomba, kepada saudari Eva Sutri SPD dipersilakan. Baik, puji Tuhan, shalom. Salam. Puji Tuhan, terima kasih untuk MC yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Evan Sutri Warubu, biasa dipanggil Evan, dan di sini saya sebagai sesi kegiatan. Nah, sebelumnya kami sudah mengumumkan di setiap grup bahwa perayaan ulang tahun Nias Youth Generation yang ketiga tahun ini kita mengadakan beberapa lomba, ya. Yang pertama adalah kreativitas antar komsel, yang kedua untuk umum adalah membuat VT TikTok, yaitu di-upload di akun Nias Youth Generation, dan secara penilaian adalah like terbanyak. Dan malam hari ini yang akan kita saksikan bersama-sama adalah menebak lagu, ya. Nah, di sini saya menyediakan beberapa musik yang dalam bentuk karaoke. Nanti akan saya putar, dan teman-teman yang bisa menebak lagu ini bisa langsung dinyanyikan dengan membuka mic, ya. Membuka mic langsung disambung dengan menyanyikan lagu tersebut, ya. Dan dalam hal ini saya minta tolong kepada teman-teman panitia, ya, untuk membantu saya melihat siapa yang pertama membukakan mic-nya, ya, untuk menyanyikan lagu melalui musik yang akan saya putar ini. Jadi tolong teman-teman telinganya mungkin dipertajam lagi, jaringannya mungkin diikat supaya nggak lari-lari, ya kan, ya, supaya suaranya jelas, ya, karena dari sisi saya memastikan jaringan saya akan aman terkendali. Oke? Oke, Ya, baik. Oke, kita mulai saja, ya. Halo Kak Evan. Iya. Mungkin yang pertama yang menebak lagu ini akan angkat tangan dulu atau raise hand, ya, ada di Oh, oke. Boleh. ujung kita, Oke. supaya nanti kelihatan kita siapa yang pertama, siapa yang duluan. Jadi teman-teman yang ada di dalam room ini mempersiapkan diri untuk mengangkat tangan lewat raise hand di Siap. Terima kasih. Terima kasih Bang Yolan. Iya, jadi teman-teman kalau yang pakai laptop siapkan kursornya untuk menekan, ya, dan yang menggunakan handphone siapkan jarinya. Oke? Siapa yang tercepat dia yang dapat, ya. Nah, kalau bakedanya jalurnya banio, hanya jaralnya garah. Oke. Saya mulai dari lagu pertama, ya. Mudah-mudahan ya jelas, ya. Oke. Saya gunakan headset dulu supaya suaranya lebih jelas, ya. Sebentar, ya. Sorry.
Tiba-tiba